Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 1210 SMA Negeri 1 Atas akan mempresentasikan mengenai masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada periode yang pertama. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disebut SBY pada periode pertama dari tahun 2004 sampai 2009 berhasil membawa Indonesia kembali stabil setelah masa sulit krisis reformasi tahun 1998 yang penuh gejolak politik dan ekonomi. Saat itu, SBY melakukan reformasi politik secara perlahan agar tidak menimbulkan kekacauan, memulihkan kondisi ekonomi nasional yang rusak, dan meluncurkan berbagai program sosial yang ramah bagi masyarakat miskin maupun kaya di kota dan desa. Masa jabatan ini istimewa karena Indonesia menggelar pemilihan presiden langsung pertama kali yang aman dan damai tanpa kekerasan besar, pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5% setiap tahun meskipun dunia diguncang krisis keuangan global tahun 2008. Serta berhasil memindahkan negara dari pemerintahan otoriter ke demokrasi yang lebih kuat dan teratur. Selain itu, SBY juga fokus pada perdamaian dalam negeri dan hubungan baik dengan negara lain, sehingga Indonesia mulai dihormati di mata dunia. Susilo Bambang Yudhoyono terpilih dengan 60,1% suara di Pilpres pada tahun 2004, mengalahkan Wiranto Amin Rais serta Megawati Haji Muzadi, dan membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang inklusif dengan anggota dari Golkar, PDIP, PAN, dan partai lain untuk menjaga stabilitas koalisi. Fokus utama meliputi konsolidasi demokrasi melalui Undang-Undang MD3 dan mengatur parlemen, penguatan KPK yang menjerat 17 gubernur, serta puluhan pejabat korupsi sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, dan penyelesaian konflik Aceh lewat MOU Helsinki 2005 yang memberi otonomi khusus serta mengakhiri perjuangan peserta GAM. Diplomasi aktif di forum G20, ASEAN, dan PBB membawa Indonesia ke panggung global dengan peran yang lebih besar. Ditambah desakan hak asasi manusia yang lebih baik. Meski dikritik lambatnya reformasi birokrasi, kasus korupsi seperti Century Gates, dan lambannya pemberantasan kemiskinan struktural. Pertumbuhan PDB rata-rata 5,7% per tahun dari 4,9% di 2004 hingga 6,3% di 2007 didorong ekspor komoditas seperti minyak sawit dan batu bara. Pelunasan utang IMF US $3,2 miliar pada 2006 serta cadangan devisa yang naik dari US $35 miliar menjadi US $52 miliar untuk ketahanan finansial. Kebijakan kunci mencakup kenaikan BBM bertahap Rp1.000 per liter di 2005 dan Rp2.500 per liter di 2008 yang diimbangi BLT Rp100.000 per bulan untuk 19 juta keluarga miskin guna lindungi daya beli. PNPM mandiri 15 triliun per tahun di 70.000 desa untuk pembangunan infrastruktur bawah, serta UU Minerba yang mendorong investasi asing di pertambangan. Tantangan termasuk inflasi 11-18% pasca kenaikan BBM. Koefisien Gini 0,37 akibat ketimpangan regional. Bailout Bank Century 6,7 triliun yang kontroversial. Ketergantungan pada komoditas yang rentan fluktuasi harga global. Kemiskinan turun dari 16,7% atau 37 juta orang ke 14,1% atau 35 juta orang. Pengangguran dari 9,8% menjadi 8,4%, didukung dari BOS sebesar 7-18 triliun per tahun yang capai 35 juta siswa, sehingga tingkatkan partisipasi sekolah naik 3% dan kurangi angka putus sekolah. Jam Kemas atau biasa kita sebut dengan PRAP BPJS Kesehatan lindungi 76 juta orang miskin dengan layanan gratis di ribuan puskesmas dan rumah sakit. PNPM Mandiri hasilkan 2 juta lapangan kerja desa lewat proyek gotong royong. Serta warga negara Indonesia perluas akses internet di 7.000 desa untuk pendidikan dan usaha kecil. Respons bencana cepat seperti tsunami Aceh NIAS 2004 via BNPB yang kelola bantuan 7 miliar US dollar mulai efektif.
Perlindungan TKI ditingkatkan dengan 60 shelter di Timur Tengah dan Asia, ditambah dengan Kartu Indonesia Sehat. Namun, disparitas urban rural tetap tinggi. Konflik Posko Maluku mereda lambat, dan isu hak buruh di pabrik masih menonjol.